Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 288, pecahnya pertempuran yang menentukan. Bunyi bip gelombang. Gelombang di sekitar Jian Wushuang tiba-tiba menghilang sebelum Jian Wushuang membuka matanya sambil tersenyum. Pendekar, kau baru saja, Taisan dan yang lainnya langsung berjalan menghampirinya. Dengan sedikit keberuntungan, aku berhasil membuat sedikit kemajuan dalam ilmu pedang, kata Jian Wushuang. Dia tampak dalam suasana hati yang baik. Namun perkataannya membuat yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Di mata mereka, Jian Wushuang sudah sangat kuat, tapi sekarang dia menjadi lebih kuat lagi. Meski itu hanya terobosan kecil dalam keterampilan pedang, itu tetap saja menunjukkan bahwa dia telah meningkatkan kekuatannya. Aku sangat iri padamu. Mo Ying mendesah, karena dia terjebak di puncak alam kekosongan yang untuk waktu yang lama. Tepat saat itu, semuanya bersatu. Sebuah suara menggelegar di kekosongan di atas seluruh kota tanpa hati, di mana sang guru dan para pelindung sekte tanpa hati melayang di atasnya, dengan aura kuat mereka menyebar ke seluruh tempat. Suara itu menyebabkan kegemparan di seluruh kota, dan sejumlah besar sosok mulai berlari ke angkasa. Semua anggota tim ke-9 berangkat menuju ke atas. Ada yang salah. Taisan mengerutkan kening. Ayo cepat ke sana. Ke-10 anggota tim itu pun langsung bergegas pergi. Di dalam Void berkumpul banyak sekali ahli, kebanyakan dari mereka berada di alam Void Yin yang karena mereka mampu melangkah di udara, dan bahkan ada ribuan ahli yang mengambang di sana. Mungkin, para ahli di atas alam kekosongan Yin di seluruh sekte tanpa hati telah berkumpul di sini. Kalian semua, ikutilah aku. Sang Master Sekte Herles berteriak dan memimpin halayak keluar kota. Di antara kerumunan, Jian Wushuang mengernyitkan alisnya sedikit. Tidak hanya Yang Mulia sendiri tetapi juga semua ahli di sekte ada di sini. Sepertinya mereka akan berjuang mati-matian dengan Pulau Iblis. Seperti dugaan Jian Wushuang, tak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai ke sebuah kota besar, yang dulunya milik sekte tak berhati, namun kini pertarungan sengit telah terjadi di sana. Dua kubu yang bertikai itu adalah sekte tanpa hati dan Pulau Iblis. Dengar baik-baik, semuanya ikat kain merah di lengan kalian dan bunuh semua makhluk hidup yang tidak memilikinya. Perintah Master Sekte tanpa hati. Para ahli sekte tak berhati segera mengambil kain merah dan mengikatkannya di lengan mereka. Mulai, bunuh. Dengan mata menyala-nyala karena marah, para ahli dari sekte tak berhati mengikuti perintah itu, bergegas memasuki kota. Saat mereka tiba, para ahli Pulau Iblis yang sudah tidak sabar menunggu, segera menyerbu mereka. Haha, dasar orang tua tak berperasaan, lihatlah bagaimana aku menghancurkan sektemu hingga rata dengan tanah hari ini. Teriak seorang pria bertubuh tegap tanpa kepala, berdiri di puncak Void dengan tongkat panjang berwarna hitam legam di tangannya. Aura tingkat Half Saint menyebar darinya, yang membuatnya tampak seperti dewa perang. Sialan kau si botak. Mari kita lihat siapa yang akan bertahan di akhir, kata Master Sekte tanpa hati dengan kejam, berlari lurus ke arah si botak. Dalam sekejap, pertarungan antara dua ahli setengah santo dimulai. Para ahli dari Sekte tak berhati dan Pulau Iblis bersatu, dan teriakan perang mereka mencapai surga. Pergilah ke neraka. Bunuh mereka, lawan. Pergilah ke neraka, kalian bajingan dari Pulau Iblis. Para pakar kedua kekuatan itu bertarung dengan sengit, sehingga pertempuran pun menjadi semakin sengit. Tim pedang berdarah, tempat Jian Wushuang berada, tengah terlibat dalam pertarungan sengit dengan tim dari Pulau Iblis yang kekuatannya hampir setara. Pergilah ke neraka. Dengan rambut kusut dan mata merah, seorang lelaki buas muncul di hadapan Jian Wushuang, menebas ke arahnya dengan pedang lebar penghancur gunung. Cahaya dingin melintas di mata Jian Wushuang. Dia menusuk ke arah pria itu dengan kecepatan yang tak terbayangkan, seperti ular yang menyerang mangsanya tanpa suara. Pedang pembunuh 3 kali itu menembus jantung pria itu, meninggalkan lubang besar di dalamnya. Astaga, plus. Seberkas cahaya merah darah muncul di samping Jian Wushuang seperti hantu. Itu adalah seorang wanita berjubah hitam, menatap Jian Wushuang dengan dingin. Jian Wushuang menebasnya dengan punggung tangan. Wanita itu terhempas oleh kekuatan dahsyat itu dan langsung tewas tanpa perlawanan. Melihat dua orang di puncak alam kekosongan yang tewas di tangan Jian Wushuang dalam waktu sesingkat itu, para ahli di sekitarnya semuanya terkejut dan ketakutan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Siapa dia? Sepertinya dia bisa dibandingkan dengan para ahli di daftar bulan darah. Haha, dia disebut pendekar pedang, petarung terbaik di tim kami. Rekan satu tim Jian Wushuang kegirangan, sementara yang lain mungkin takjub atau terkejut. Saya sangat senang. Sudah lama saya tidak bertarung dengan rasa puas seperti ini, kata Mo Ying saat bertarung dengan seorang ahli dari Pulau Iblis. Tiba-tiba, tombak panjang diarahkan ke punggungnya. Apa-apaan ini? Melihat serangan itu, ekspresi Mo Ying berubah.
Tepat saat dia hendak menghindarinya, pemilik tombak itu dijatuhkan oleh Jian Wushuang di belakangnya. "Hati-hati kawan," kata Jian Wushuang kepada Mo Ying. "Terima kasih." Mo Ying mengangkat alisnya sebelum melanjutkan pertarungan. Pedang panjang di tangannya, Jian Wushuang menyapu medan perang di sekitarnya, membantai para ahli Pulau Iblis dengan mudah dan terkadang membantu rekan satu timnya. Pedang pembunuh tiga juga mulai bergetar hebat saat membunuh. Apakah pedang pembunuh tiga kali akan berhasil? Mata Jian Wushuang berbinar senang. Pedang itu telah lama dikembalikan ke senjata sakti tingkat 2 yang rendah dan membantunya membunuh banyak ahli setelahnya, terutama karena ayahnya membunuh 2 orang ahli di alam suci dengan pedang itu dan darah para santo mendukung pemulihannya. Setelah itu, Jian Wushuang membunuh banyak ahli dengan pedangnya sendiri, yang menaikkan level pedangnya ke puncaknya sebagai senjata sihir tingkat 2 yang rendah. Sekarang, tanda-tanda menunjukkan bahwa pedang itu akan menembus puncaknya. Aku harus membunuh lebih banyak lagi untuk membantu pedang. Jian Wushuang tertawa dan berjalan melewati kerumunan bagaikan hantu. Mengembuskan, mengembuskan, mengembuskan. Saat dia bergerak, para ahli Pulau Iblis secara berturut-turut jatuh di bawah pedangnya. Dia memilih yang lebih kuat untuk dibunuh, dan di antara yang mati, yang terlemah berada di alam void yang awal sementara yang paling banyak berada di puncak alam void yang. Sebenarnya banyak ahli di medan perang telah memperhatikan pembunuhan massalnya. Siapa dia? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Sangat mudah baginya untuk membunuh seorang ahli di puncak alam void yang. Dia pasti harus masuk dalam daftar bulan darah. Kudengar hanya ada 7 pelindung di sekte tanpa hati di daftar bulan darah. Kapan ada satu lagi? Sialan. Karena ketujuh iblis kita sibuk bertarung dengan ketujuh pelindung sekte tanpa hati, tidak ada satupun dari mereka yang bebas untuk menghadapinya.